Hai semuanya, selamat datang di Jurnal Pendakian Gunung Butak via Panderma. Nah, mengutip saran dan nasihat dari rekan sesama penggiat alam, ilmu basic yang sering kita sepelekan saat mendaki adalah persiapan. Belajar dari kesalahan dan keteledoran kami di pendakian-pendakian sebelumnya, kali ini kami ingin lebih siap saat melakukan pendakian di Gunung Butak. Nah, tempat yang kami sepakati untuk memenuhi segala kebutuhan dan persiapan yaitu prediksi BMKG akan turun hujan saat kami melakukan pendakian nanti. Jadi lebih baik sedia jas hujan sebelum hujan. Ini apa raincoat ya? Mari kita lihat dalamnya. Nih mas, Dim looknya Dim. Gaya dong, gaya aja gimana? Lu close up aja. Ini close up sama dia. Jadi nih ya. Guys, halo guys. Kita sekarang lagi packing buat naik ke Butak. Ya nggak, Dim? Oh iya. Celana bahan oke nggak? Oke. Celana bahan. Jadi tadi udah packing dikit. Jadi kelupaan video. Sekarang baru video ulang. Kayak kita packing dulu. Ini baju. Ini tadi sangat. Wah anjir lah. Parah nih piau nih, warna merah piau. Anjing. Silakan dia refreng. Silakan. Itu pun bagi taruh mana ini? Itu taruh mana di samping ya? Kami berencana melakukan pendakian dengan 7 orang yang terdiri dari Dava dan Indra dari Bandung, Jawa Barat, Aldo dan Iqbal dari Solo, Jawa Tengah, dan saya Aditya, Ivanes dan Dimas dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, kota-kota yang saya sebutkan tadi bukan daerah asal kami ya, melainkan area penempatan kerja kami. Karena faktanya hampir semua dari kami berdomisili di Jakarta. Ada sedikit perubahan rencana dikarenakan teman kami yang bernama Dava mendadak sakit setibanya di Surabaya. Alhasil setelah diskusi panjang, Dava tidak jadi ikut dalam pendakian kali ini dan memutuskan beristirahat di Surabaya saja. Entah saya harus bersyukur atau bersedih karena satu teman kami tidak bisa melanjutkan petualangannya. Di satu sisi jumlah kami jadi genap, yang tadinya 7 orang jadi 6 orang. Di sisi lainnya saya merasa iba karena salah satu teman kami tidak dapat ikut dikarenakan sakit. Ya, mau bagaimana lagi? Mungkin ini kalimat bijak yang sering kita dengar. Manusia bisa berencana dan tetap Tuhan yang menentukannya. Salah satu teman kami, Aldo, lupa membawa perlengkapan. Jadi dalam perjalanan menuju Malang, kami putuskan untuk mampir ke salah satu outdoor store dan membeli perlengkapan. Maklum, ini merupakan kali pertama Aldo mendaki gunung. Jadi wajar saja ada 1-2 barang yang terlewatkan. Oke, anak-anak udah pada siap. Topi, base layer. Topi ya, Bah? Topi. Mana topinya, lihat dulu. Anjay, saya tasik mana Mbak Dok? Topinya pakai dong. Anjay, Kogun, anjay. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya.
Nyari apa tuh? Nyari tikus ya? Nyari curut aja. Tapi kalau teater kalau itu ada. Jawab segala risau hatiku. Sesampainya di kota Batu, Malang, kami putuskan untuk santap malam terlebih dahulu. Atau mungkin lebih tepatnya santap dini hari, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 dini hari. Mari saya perkenalkan anggota yang akan berangkat menuju Gunung Butak. Ini ada Iqbal, lalu ada Aldo, ini saya sendiri. Ada kawan kami Dimas dan juga Indra. Dan tak lupa juga Ivanes yang sedang berada di belakang kamera dan tidak pernah putus semangat untuk mendokumentasikan perjalanan kami menuju Gunung Butak. Perjalanan menuju base camp atau pos registrasi Gunung Butak via Panderman dari alun-alun kota wisata Batu hanya menempuh waktu kurang lebih 15 menit saja. Pos registrasi atau basecamp Gunung Butak beroperasi selama 24 jam. Jadi sangat memudahkan bagi pendaki yang ingin registrasi di jam berapapun. Jadi untuk teman-teman yang hobi trek malam sangat memungkinkan. Karena dari awal rencana kami memang melakukan pendakian di pagi hari, jadi kami manfaatkan waktu untuk beristirahat dulu malam ini dan akan melakukan registrasi di pagi harinya nanti. Jadi sampai sini saja dan sampai bertemu di pagi hari nanti. Selamat pagi kawan-kawan. Setelah beristirahat selama 3 jam, tibalah waktu di mana kami akan berpetualang di Gunung Butak. Seselesainya kami sarapan, kami langsung melakukan registrasi yang sebelumnya sudah kami lakukan secara online. Sekarang kami tinggal melakukan registrasi offline, meliputi pengecekan sampah, barang bawaan, dan juga identitas ketua rombongan. Tanpa bawa waktu lagi, kami putuskan untuk menggunakan jasa ojek gunung, yang mungkin di sebagian gunung sudah ada jasa ojek seperti ini ya. Selain bisa menghemat tenaga, apa salahnya untuk membantu perekonomian warga lokal? Untuk harga sewa ojek ini di angka 60.000 per pos dan kami sepakati untuk menggunakan jasa ojek sampai dengan pos 1 saja. Tapi jangan khawatir teman-teman, bagi teman-teman yang ingin diantarkan lebih tinggi lagi, ojek Gunung Butak mampu mengantarkan sampai dengan pos 3. Teman-teman tinggal kalikan saja biaya per posnya yang Rp60.000. Ya, sesekali ban motor yang kami naiki terselip atau tersangkut di trek pendakian. Ya, memang butuh usaha dan butuh keterampilan ekstra ya untuk mengendarai motor di jalur trek gunung. Jadi cukup salut dengan bapak-bapak ini atau mas-mas ini yang menjadikan profesi ojek gunung sebagai penghasilan utama.
Beginilah potret jalur menuju pos 1 menggunakan ojek gunung. Kami cukup beruntung karena hujan sudah turun di beberapa hari yang lalu, jadi kondisi tanahnya cukup aman dan nyaman dilalui menggunakan ojek gunung. Karena kalau hujan baru saja terjadi di malam hari tadi, jalur ini akan berubah menjadi jalur yang penuh dengan lumpur dan akan sangat sulit dilalui menggunakan sepeda motor. Akhirnya kami tiba juga di pos 1. Beginilah kondisi pos 1 Gunung Butak. Ada beberapa warung yang saat ini sedang tutup karena kami melakukan pendakian di weekdays atau hari kerja ya teman-teman ya. Tapi info yang kami dapat kalau misalnya weekend atau hari libur, warung-warung ini akan buka dan akan beroperasi sampai dengan malam hari. Ya, akhirnya Aldo sampai di pos 1 menggunakan ojek gunung. Setelah ini kami akan melakukan trekking dan pendakian menuju puncak Gunung Butak. Semoga kondisi dan juga cuaca akan terus cerah sampai nanti kami sampai di sabana pos 4 Gunung Butak. Oke guys, kita baru masuk ke dalam hutan menuju pos 2. Langsung disuguhi dengan suara-suara jangkrik hutan. Sangat syahdu. Nah, untuk jalur pos 1 ke pos 2 menurut aku masih agak landai ya, cuman treknya agak panjang aja. Oke. Oke guys, tadi gua tarik kata-kata gue lagi. Pos 1 ke pos 2 nggak selandai itu. Ternyata langsung dikasih trek Jangan pada meremehkan gunung ya. kayak gini. Sedikit. Tapi tadi ke gue nih. Mantap. Pos 1 ke pos 2 langsung dikasih jalan terjal. Pegangin aja coba. Bisa pegangin nggak? Dipegang dulu aja. Itu perut lo kenapa nggak diikat nggak? Perut. Gila guys, terjal sekali. Chaos guys. Itu berapa hari udah datang? Chaos. Malam chaos ini. Tidak. Bal, tolongin Bal. Bantuin Bang. Iya. Oke guys, kita sekarang udah
pos 1 menuju pos 2 udah seperempat jalan. Belum setengahnya guys ya. Karena tadi kita lihat tuh nama tanjakan ini tanjakan PHP. Apaan tuh? Nggak tahu tuh. Pemberi harapan puncak. Hei, PHP apa? Pemberi harapan puncak kan? Oke guys, kita kewalahan dengan trek yang seperti ini. Kita juga bisa dibilang udah vakum sekitaran hampir 8 bulan karena musim hujan kita ya tuh 6 bulan ya? 6 bulan ternyata, bukan 8 bulan. Kita vakum karena musim hujan. Dan sekarang kita udah masuk mulai bulan April. Udah masuk ke bulan-bulan musim kemarau, tapi masih sering-sering hujan juga sih. Tapi hujannya nggak tiap hari, jadi kita beranikan diri untuk naik. Semoga di atas kita nggak kena badai. Mantap, Bang Mulet. Oke, kita lanjut naik lagi. Oke guys, kita udah sampai di setengah pos 1. Udah mau nyampe pos 2. Kita masih rest di tengah-tengah pos 1 dan pos 2. Jadi kita mau sedikit cerita. Dari pos 1 pos 2 nggak ada satupun landai. Maka kenapa tanjakan PHP? Setiap kita naik satu langkah, setiap kita naik satu tanjakan, di belokannya udah pasti ada tanjakan lagi. Kita nggak dikasih istirahat, kita nggak dikasih landai satupun di pos 1 sampai pos 2. Memberikan keberuntungan dan rezeki yang banyak. Dewi cuan in. Dewi cuan in. Dewi apa jualan bakso? Dewi Dewi cuan. cuanki. Parah nih, gue viralin nih. Orang gue viralin. Oke guys, kita udah nyampe di pos 2. Pos 2 Gunung Butak. Ini foto siapa anjir? Punya angkut di sini. Oke, kita sekarang mau istirahat sambil mau ngisi air yang udah habis. Iya, Ini teman-teman udah pada kewalahan. Gara-gara trek yang sangat menyiksa. Oke guys, sekarang kita mau makan logistik kita dulu yang kita bawa. Oh ya guys, kita ada sedikit edukasi guys ya. Di gunung dilarang bawa hal-hal yang berbau kimia. Contoh sabun cuci muka ataupun apapun itu. Iya, dilarang dibawa ke atas gunung atau sampai cuci muka ataupun sampai sampo di atas, itu melarang dan merusak ekosistem pergunungan. Oke. Oh iya, jadi gue sempat lihat ada pendaki air cuci muka tuh, pakai sabun cuci muka. Gimana pendapat lu? gunung. Kalau mau penikmat gunung, penikmat alam ya jaga juga lingkungannya lah. Jangan cuma mau nikmatin keindahannya doang. Naik bawa sampah, turun bawa sampah. Nikmatin alamnya, jaga juga alam. Wah, kenapa asetnya gimana? Makanya tadi gue juga kayak sempat mikir ya, ini orang nyuci muka depan kita tuh nggak bersalah apa enggak ya, gue pikir. Itu tandanya minim edukasi di pos-pos pendakian atau di shelter pendakian itu minim
entah minim edukasi dari petugas shelternya atau minim literasi dari pendakinya. Sebenarnya aturan-aturan itu tertulis jelas loh di kalau kita pesan tiket online ya, itu kan udah ada syarat dan ketentuan naik gunung apa, tantangannya apa, larangannya apa. Mungkin udah diedukasi dengan baik, cuma kita-kitanya aja yang masih belum mau untuk membaca dan menerapkan si aturan-aturan itu. Tapi tadi di peta yang dikirim sama itu ada tulisannya ya, maksudnya dalam bawa bawaan bahan kimia seperti sabun. Ya, berarti memang minim literasi aja, nggak mau baca. Jadi kedepannya buat pendaki-pendaki gunung, saran dari kita aja demi menjaga kelestarian alam ataupun gunung-gunung yang ada di Indonesia, sebisa mungkin ikuti aturan yang ada. Semua orang berhak naik gunung, yang nggak berhak ya buang sampah sembarangan dan jaga-jaga gunung. Oke guys, sekarang kita mau lanjut dari pos 2 ke pos 3. Kitaran berapa? Pos 23? Sudah memimpin. Ya. 90 menit ya? Pahit-pahitnya 1,5 jam. Ya 2 jam lah. 2 jam, Mas. Oke, nanti kita lanjut ke pos 3. Oke guys, pos 2 ke pos 3. Jalan terpantau landai. Kita nggak tahu tapi depan ada tanjakan seperti apa lagi. Jadi jangan sampai keliru. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita udah nyampe setengah jalan menuju pos 3. Tapi kita sekarang udah sekitaran jam 2. Harus waktunya udah makan siang, jadi kita makan di tengah-tengah jalan dulu. Anak-anak udah lagi siap-siap mau makan. Oke, kita makan dulu. Oke guys, kita udah di pos 3 hutan pinus Gunung Butak. Sekarang kita lagi istirahat sambil masak air buat ngopi. Nanti kita mau lanjut ke pos 4 buat ngecamp di Sabana. Berhubung teman-teman kita masih pada kuat buat sampai ke Sabana, jadi kita lanjut nanti ke pos 4 Sabana. Oke. Hujan guys. Di pos 3. Oke guys, sekarang kita lagi di pos 3. Hujan-hujan. Kita mau istirahat sekitaran setengah jam. Paling nanti sih jam 3.30 kita mulai naik ke pos 4 Sabana.
Jadi katanya sih gitu. Anjir, Apaan tuh? sarden. Oke guys, sekarang kita dari pos 3 mau lanjut Kenapa ke sarden? pos 4. Nyangkut anjing di sini Oke. gua. Di pundak gua enggak enak ya. Gila lo nyangkut di Kita leher lanjutin ke pos 4 karena kita sekarang masih jam lu. Jadi muka kotak. 3.30. Oke guys, kita udah mau nyampe di Sabana. Dari tadi kita bilangnya mau nyampe mulu tapi nggak kelihatan. Bener-bener nggak ada ujungnya. Bener-bener buta. Sesuai namanya, Gunung Buta. Pokoknya Gunung Buta berhasil deh bikin kita buta kali ini. Apalagi kita sekarang udah malam. Dan dari tadi kita tuh ngerasa ada angin-angin Sabana ya, kedengeran angin-angin lembah gitu. Tapi kayak perjalanan satu tanjakan, dua tanjakan kok nggak ada ujungnya. Sampai sekarang udah mulai gelap. Kita cek MDPL udah hampir 2.500 MDPL. Harusnya sih udah nyampe ya habis ini. Kita istirahat bentar, habis itu kita lanjut lagi. Mantap. Oke guys, kita lagi di dalam tenda. Lupa kabar-kabaran kita. Jadi kita Kabar-kabarannya di sekarang. pos 3 ke pos 4 hampir nyasar. Soalnya kabut ya. Kabut parah. Jarak Kabut parah, jarak ternyata cuma 1 meter. Tadi agak panik, kita jadi nggak kepikiran buat nge-video dan kita sekarang udah bangun tenda dan lagi makan. Kayaknya besok kita nggak summit, nggak ada yang proper soalnya. Ini lihatnya besok dulu dah. Atau gimana besok dulu kali ya? Berkondisi apa gimana apa deal? Kalau mau summit tidur lebih cepat.